Kita pernah bermain layang-layang di sini. Rambutmu yang tersibak angin adalah benang. Kau tak lagi menanti dari gerimis ini. Aku akan tiba di tempatku. Tak ada matahari lagi minggu siang ini, setelah minggu-minggu lalu yang juga pergi. Pada Januari yang selalu kelabu, apakah di ruang itu masih ada getar dan debar? Kau tak akan lagi menanti kedatanganku setelah bulan-bulan merangkak ke senyap. Meski tak datang gerhana yang membuatmu berucap, tubuh segala yang mampu bunyi, aku akan pandangi bulan. Maka segala yang bisa bunyi, kupukul demi membunuh sunyi. Berdendanglah sayang, tunggu aku lagi di ruang, seperti dulu kita bertandang. Harapku, tapi gerimis tak juga berhenti, bersama mendung yang tak juga pergi. 15 Januari 2012. Menuju kota lama. Harum kopi dan aroma damar yang kuhirup bersamaan embun luruh di suatu pagi, entah di hari atau angka kalender keberapa, kian menguyupkan tubuhku. Aku tahu dari sebuah peta, di sini ada derma. Harum kopi dan aroma damar yang kuhirup bersamaan embun luruh di suatu pagi, entah di hari atau angka kalender keberapa, kian menguyupkan tubuhku. Aku tahu dari sebuah peta, di sini ada dermaga yang tak lagi memiliki nama, sudah rapuh. Meski perahu-perahu masih sering berlabuh, para penangkap ikan bertubuh legam dan berkeringat hitam pula selalu akan bernyanyi riang. Walaupun ikan-ikan di lambungnya tak seberapa, tapi hidup harus diombakkan. Tapi semangat mesti dilayarkan, biarpun akan terdampar di pantai lain, di pulau kecil yang lain. Bisik. Begitulah, pantai akan selalu setia menerimanya setiap subuh atau jelang malam. Lalu dermaga seperti mengatupkan tubuhnya, ikan-ikan dilempar ke tengkulak, lelang pun digelar. Harga termurah segera dijual, kata seorang pelelang. Dan aku tahu, inilah dermaga tanpa nama itu, namun riuh selalu ada di sini. Setiap subuh ataupun jelang malam, bercampur harum kopi dan aroma damar. 2012. Moro-moro
Kubiarkan kau bercerita. Datanglah ke sini, datang dengan riang. Ajak orang-orang itu selepas subuh ketika mata kita dipenuhi embun. Lalu tanah-tanah penuh semak bagaikan tiada pemilik dipatok. Jadilah rumah untuk istirahat sekeluarga, terbentang ladang garapan. Datang, ayo datang, ini tanah tak ada tuan. Siapa sanggup olah jadi sawah atau ladang? Jika kemalaman dirikan rumah, kata orang-orang itu, tubuhnya kekar, kulitnya lebam terbakar, matanya nanar. Orang-orang itu tunak di lahan-lahan itu, beranak pinak, masjid, gereja, pura bermekaran cahaya. Anak-anak ke sekolah pagi hari dan pulang menuju ladang. Tapi tak ada kesehatan datang ke sini, sebab kami tak mengantongi identitas diri. Sebut orang-orang itu tiap kali ditanya alamat rumah. Hanya sekali, kemudian tak lagi punya hak dalam pemilu, tapi kewajiban lain-lain mereka penuhi. Bahkan jika kau inginkan nyawa, kami serahkan. Tapi catat dulu identitas kami. Inilah dunia orang-orang itu, tiuh yang dirawat bertahun-tahun setelah dibiarkan jadi rimba, sesudah mereka datang dan mengolah lahan. Moro-moro, akankah tersapu dari peta, melengkapi daerah tanpa tanda? Mesuji 2013, Karanganyar 2014. Pelajaran ibu. Dan aku tak pernah pulang ke rumahku yang dulu sekali kubangun dengan darah, ari-ari, tulang, dan embusan napas mulaku. Lalu air mata pertama yang ibu tampung ditumpahkan di setiap sudut rumah. Ibu menanam ari-ari itu di bawah tiang sudut kanan rumah. Kata ibu, kelak kau akan pulang lagi sebagai pendatang, mencari ari-ari, lalu menggali untuk kau sematkan dalam kenangan. Sebagai penanda, anak lanang tak berharga sebelum pergi lalu pulang. Lelaki mesti keluar dan melesat bagai kuda di sabana luas. Tapi apakah kuda akan lupa pada kandang? Ia bahkan pulang membawa permaisuri. Maka sebagai lelaki, aku tak pernah pulang. Aku lupakan ibu yang telah mencekoki mulutku dengan susu dan dongeng malin kundang. Aku begitu hafal, lalu takut durhaka. Ibu pandai memainkan cerita hingga hidup dalam benakku bertahun-tahun sampai di bangku sekolah. Aku tak berani melawan guru, apalagi jika ia perempuan. Tapi bangkitkan sayangku untuk mencintainya. Sebab itu aku adalah murid santun. Kini
Aku telah diajarkan dongeng itu hanya membesarkan kekuasaan ibu agar aku sujud di kakinya, yang katanya ada cahaya surga. Aku pun tidur dan bermain-main di telapaknya, seperti lapangan bola, padang sabana, surau, bioskop, bukit cinta, dan ruang karaoke. Entah kenapa aku suka pergi dan pulang. Dan ibu tak bisa kulupakan. Ia melekat sebagai napasku, tetap sebagai gelora dan danau matiku, berpeluk dalam rindu. 2015-2017. Susi di kursi saksi. Namanya Susi, bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga bintang. Tak mengira kalau sekarang dapat dikenal jutaan orang. Aku bukan artis, kenapa namaku kini selalu disebut-sebut? Susi membatin, entah dituju pada siapa. Susi jadi saksi. Dari kejadian di rumah majikan, seseorang harus meregang nyawa, lubang peluru di tubuh, mengantar sang ajudan ke kahyangan. Dan Susi diangkat tinggi, dikenalkan di depan petinggi dan orang-orang sebagai saksi yang dianggap tahu banyak. Bagaimana mungkin dua matamu bisa melihat yang terjadi di bawah tangga? Tanya seseorang, pengacara dan korban di suatu sidang, entah yang keberapa. Susi menjadi saksi, tapi berapa banyak ia tahu ihwal pembunuhan ajudan oleh majikan. Meski Susi menjelaskan banyak hal, kadang mengalir bagai air, lain kala tersendat serupa sungai Mampat dengan mata kosong sangat. Orang-orang menginginkan Susi bersaksi apa yang diketahui, bukan mengarang yang dipetik dari langit hayalan. Katakan sejujurnya, pesan Bujaini, suami di kampung jauh sana. Orang jujur itu penting. Lanjut Bujaini, wajahnya amat berharap istrinya selamat dari jeratan karena bersaksi dusta. Ya, Susi duduk di kursi saksi, tak pernah bermimpi bakal setenar sekarang ini, melebihi Lesti atau selebriti lain. Meski membayang bilik jeruji, terbayang anak dan suami yang kini menanti-nanti Susi berkata jujur. Katakanlah, katakan sejujurnya, seperti lirik lagu Rinto Arahap. Susi tak paham sampai disebut berdusta, apalagi di depan yang mulia, saat mengatakan, aku tak tahu, aku lupa yang mulia. Meski riuh tawa, seperti menertawakan dirinya yang papa, ia membatin,
Apakah ejekan hanya tertuju pada orang-orang bodoh dan miskin? Kini Susi juga mencari keadilan sebagai seorang saksi di ruang yang konon hukum ditinggikan. Kalau tiada penembakan di rumah polisi oleh polisi, lalu yang mati adalah polisi, apakah Susi masih menjadi pembantu? Mengirim uang ke kampung untuk anak-anak dan suami, mengalir bagai aliran sungai jernih. Susi di kursi saksi tak pernah sekali bermimpi ada di ruang yang mencekam. Lampung, 27 November 2022. Kita pernah bermain layang-layang di sini. Rambutmu yang tersibak angin adalah benangnya. Aku ulur kau biar terbang menilang cakar.